Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Andi, Bang Soibul, Bang Nas, juga saudaraku semua di grup Nur Insan ini. Izin sedikit cerita ini Bang Andi tentang mimpi. Di tadi malam itu saya bermimpi. Di dalam mimpi itu saya itu dzikir bersama banyak orang di situ. Dzikir bersama. Terus inti dalam pikiran itu tadi itu seperti sebuah ujian. Jadi di situ itu siapa nanti yang lolos akan melakukan seperti misi perjalanan begitu intinya. Jadi nanti siapa yang lolos akan melakukan perjalanan. Nah di situ setelah dzikir lama itu saya dinyatakan lolos dalam perjalanan itu, dalam misi itu. Jadi saya lulus untuk menjalani misi itu maksudnya. Nah di situ setelah dinyatakan lulus dikasih arahan-arahan kayak pembekalan begitu. Terus dikasih sangu berupa uang untuk bekal perjalanan juga, tapi nggak banyak di situ. Jadi uangnya itu hanya beberapa gitu. Ya saya lihat itu yang paling besar itu cuma 20.000 yang paling besar. Ada 2.000-an, puluhan, 5.000-an itu. Tapi saya tidak fokus ke itu, langsung saya masukkan ke kantong, saya langsung berlari. Jadi di situ itu seperti cepet-cepetan gitu, seperti lomba. Tapi saya sendiri, yang lainnya nggak ikut. Jadi di situ itu seperti lomba dan ingin cepat-cepat. Saya pun berlari. Tapi di situ pakaian saya itu ya seperti pakaian gembel itu, memang dalam misi itu harus begitu. Pakaian seperti gembel, cuma pakai celana pendek, baju pun compang-camping, jadi ya kayak seperti orang gila itulah. Dan di situ masuk seperti kalau mau masuk ke situ itu harus daftar kayak ngisi buku daftar hadir gitu, terus daftar tanda tangan seperti itu, kayak ngisi buku hadir. Di situ itu saya lihat ada buku, ada, setelah saya lari itu, setelah sampai ada buku, terus ada 3 kayak kotak amal itu, kayak toples itu. Jadi uangnya tadi saya masukkan ke situ dalam 3 toples tadi, sekitar separuh yang bekal tadi, yang lainnya saya untuk bekal nanti gitu. Terus sama yang penjaga buku tadi itu katanya harusnya tadi tanda tangan dulu baru isi daftar hadir, baru masukkan uang. Tapi di situ saya masukkan uang dulu, terus belum mengisi daftar hadir tadi. Nah, di situ datang segerombolan orang, itu orang banyak seperti orang pondok pesantren gitu semua. Di situ itu menyalahkan saya, membuli saya di situ. Orang-orang tadi itu. Terus meminta daftar hadirnya tadi, buku itu saya belum mengisi. Diminta mereka, terus mereka mendahulukan grup mereka sendiri. Di satu orang itu mengisi semua yang hadir itu, tapi tulisan di situ itu tulisan Arab semua. Saya pun mencarinya bingung, makanya saya dibully itu. Jadi tulisan Arab semua hurufnya, mereka tanda tangan pun pakai huruf Arab. Di akhirnya sudah tidak usah tanda tangan daftar hadir lah. Nah, di situ ada sebuah tangga, jadi kayak naik ke lantai 2 begitu, tangga ke atas itu. Di situ itu saya sambil naik itu saya menangis, karena di situ itu ada kesadaran, saya itu masih dalam kesadaran bahwa ya Allah, ternyata dunia ini palsu, dunia ini semua itu hanya banyak dengan tipuan-tipuan. Dan saya itu merasakan bahwa
dunia ini, kehidupan ini tidak ada apa-apanya, ini bukan hidup saya ya Allah, ini semua dengan kepalsuan dan bukan ini hidup saya. Dan mereka orang-orang itu belum tahu kalau hidup ini bukan itu hidup mereka. Sambil menangis saya itu akhirnya sampai ke atas. Dan di situ itu kok nggak ada, saya teriak-teriak gitu, ya Allah, engkau di mana ya Allah. Saya teriak-teriak mencari Allah tuh, kok nggak ada, kamu di mana. Nah setelah itu saya ingat pesan dari sebelum berangkat tadi dikasih pembekalan itu, saya ingat dan ingat ke suaranya itu, tapi orangnya itu dalam kenyataan di sini itu ustadz di lingkungan saya sini. Saya ingat pesannya, kalau nanti setelah melewati tangga carilah sebuah masjid, cari yang masjid bernama Masjid Nabawi katanya. Saya ingat itu langsung saya, oh iya saya harus cari masjid itu. Saya cari terus, akhirnya ketemu dengan masjid besar. Bisa saya lihat kok nggak ada tulisannya Masjid Nabawi. Terus di situ itu seperti kayak habis pesta pernikahan gitu di dalam masjid itu. Malah ada yang nyanyi karaoke itu, ibu-ibu itu, berarti seperti habis pesta perkawinan, berarti bukan ini masjidnya, dalam hati gitu. Akhirnya saya meneruskan perjalanan, nggak masuk ke masjid itu karena saya merasa yakin bukan ini yang saya tuju gitu. Terus akhirnya berjalan terus, saya ketemu sama, dihadang sama 3 preman di situ. Nah yang 2 preman itu sih diam saja, yang 1 preman tadi itu nantang saya kelahi. Jadi akhirnya saya berkelahi dengan 1 preman tadi, yang 2 sih nggak ikut-ikut. Nah di situ singkat cerita saya menang dalam perkelahian itu, meskipun dia bawa pisau tapi saya menang. Nah di situ itu saya langsung, setelah mereka kalah itu seperti menyerah. Terus saya bilang, kamu ini luarnya saja yang hitam, muka kalian ini hitam, tapi di dalam diri kalian ini bercahaya, ada cahaya dalam diri kalian. Saya cuma bilang gitu, terus mereka itu tersungkur semua dan akhirnya bertobat katanya. Saya minta ampun dan saya bertobat itu katanya. Sambil mereka itu langsung menyanyikan lagu sholawatan itu, lagu pujian-pujian ke Allah. Akhirnya saya tinggal mereka. Nah, setelah saya tinggal, saya lanjutkan lagi perjalanan. Saya menemukan sebuah masjid. Nah akhirnya di situ saya sholat di masjid itu. Setelah sholat selesai saya keluar, nggak tahu tapi tadi sholat waktu apa, isya atau waktu duhur, saya nggak tahu. Keluar saya sadar di situ sudah saya lihat keluar, nama masjidnya ternyata Masjid An-Nur. Jadi An-Nur nama masjidnya itu. Nah, tapi di situ itu saya merasa kalau sudah selesai misi saya itu, dari perjalanan saya itu saya merasakan sudah selesai, meskipun nggak tahu apa misi tadi itu, perjalanannya itu untuk apa saya juga nggak tahu, tapi saya merasa sudah di situ sudah selesai dan tersadar dalam seperti kayak mimpi. Jadi saya itu tersadar dari mimpi tadi, terus dalam hati biar nanti sambil perjalanan pulang itu saya bilang, biar nanti Bang Andi yang saya akan cerita sama Bang Andi untuk menjelaskan apa arti mimpi saya itu. Nah, setelah dalam perjalanan pulang itu, pulang ke rumah, saya melihat itu sudah fajar.
fajar itu saya masih melihat bulan, jadi matahari belum keluar tapi bulan itu masih ada di atas. Berarti saya tadi itu sholat subuh, saya bilang gitu. Terus biar nanti cerita sama Bang Andi tentang mimpi saya ini. Dalam perjalanan pulang itu saya pulang tapi nggak pulang ke rumah saya, tapi pulang ke rumah ibu saya. Jadi ketemu sama ibu saya, terus sungkem sama ibu saya. Nah di situ setelah sungkem saya baru sadar terbangun dari mimpi tadi. Jadi kayak berlapis-lapis, saya ini tadi mimpi, tapi dalam mimpi ini saya kok mimpi perjalanan begitu. Makanya setelah selesai sholat tadi itu saya kira sudah selesai mimpinya, makanya saya bilang nanti cerita sama Bang Andi dalam hati gitu, sambil melihat bulan di atas tadi, nanti cerita sama Bang Andi. Setelah itu pulang ke rumah melihat ibu saya, terus sungkem sama ibu saya, kok baru sadar beneran dari tidur ini. Berarti saya tadi mimpi, tapi dalam mimpi itu dalam perjalanan, jadi kayak berlapis-lapis gitu. Dan saya sendiri enggak, tapi dalam mimpi tadi itu saya itu benar-benar sadar. Dari arti sadar itu, kesadaran saya sama Allah itu masih tetap tersambung, karena saya masih bisa mendengarkan yang di dalam ini ada bisikan, ada arahan, kamu terus, kamu begini itu. Saya itu sadar kalau itu semua Allah yang menunjukkan itu. Masih dalam kesadaran seperti itu. Jadi Mbak, cukup sekian Bang Andi, Bang Saibul, Bang Nas, juga para senior yang lain, mohon untuk bisa dijelaskan tentang mimpi ini, karena saya sudah janji dalam mimpi itu untuk cerita sama Bang Andi, ya saya ceritakan di sini. Jadi mohon maaf jika kata-katanya agak rumit, agak sulit untuk dipahami, karena memang seperti itulah, mimpi sulit untuk dipahami kata-katanya. Jadi saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih untuk saudaraku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Kilwa udah berbagi pengalaman. Jadi bagus itu pengalamannya, itulah yang dikatakan mimpi di dalam mimpi ya. Jadi dalam kita berzikir mengarungi spiritual itu memang berlapis-lapis. Di situ bahwa kita harus yakin bahwa kehidupan itu bukan hanya di dunia ini, tapi berlapis-lapis. Ada lagi yang lain. Ketika kita berzikir, di situ kita bermimpi. Nah, di dalam mimpi lagi berlapis-lapis kan. Jadi ya itu sudah benar, itu sudah, kalau kita bilang ya rezeki dari Allah, karena nggak semua orang bisa dapat begitu. Tinggal bagaimana kita menyikapi yang positif saja. Dari yang Bang Kilwa ceritakan, ya kita ambil sisi positif. Kalau ditanya maknanya apa Bang, ya saya juga belum paham sepenuhnya, karena itu lebih cenderung pada kepribadian Bang Kilwa. Coba nanti dilihat-lihat dalam kehidupan, apa yang terkait, apa yang terhubung. Di situ biasanya mimpi kita tuh nggak jauh-jauh dari gambaran kehidupan. Seperti menyumbang, yang lain pada nyatat, kita nggak nyatat ya. Menurut yang saya pahami itulah yang benar ya. Jadi maknanya ketika kita berbuat kebaikan, jangan mengharap pengakuan. Orang yang menyatat itu kan dia menceritakan, aku sudah nyumbang sekian loh kan gitu, aku laporan dia. Nah, kalau kita nggak perlu laporan karena Allah Maha tahu ya. Jadi nggak usah kita ingat-ingat apa yang sudah kita berikan, nggak usah ingat-ingat.
Nggak usah kita ingin dianggap makhluk, ingin diakui makhluk. Kayak itu gambaran kehidupan, cobalah dibaca. Ketika kita nolong orang, apakah kita meminta imbalan, meminta balasan, meminta pengakuan? Contoh, kita sering nolong orang nih, sering kita buat baik, sering kita tolong orang, tapi orang yang ditolong kadang nggak tahu diri. Kok masih jahat sama kita, kok masih sering jelek-jelekin kita, kok nggak tahu diri, kok nggak tahu diuntung. Terkadang situ kan kita kesal. Aku baik, tapi kok begini sikapnya kepada diriku. Aku sudah baik sama dia, tapi kok nggak balas budi, ya kan? Nah, berarti itu minta dicatat namanya, ingin pengakuan, ya. Jadi kalau misalkan kita udah baik sama orang, udah berjasa sama orang, lupakan semua itu. Ketika orang tersebut nggak bisa balas dengan kebaikan, jangan kita kesel. Ini dasar nih nggak tahu diuntung nih, udah ditolong tapi sama saya kok nggak baik gitu kan. Berarti kalau kita terlintas seperti itu, mengharap balas budi, berarti di situ kita bukan karena Allah, masih ada pengakuan, ya. Itu satu yang saya baca. Yang kedua, tangga. Apabila teman-teman dalam berzikir nafas naik tangga, itu maknanya naik derajat. Derajat yang bagaimana bang? Ya saya nggak tahu, derajatnya Allah lah yang tahu. Apa derajat kita di sisi Allah? Ya itu tandanya ada peningkatan dari segi keimanan, dari segi kehidupan, ya. Naik, dia meningkat. Lalu masjid, nah itu masjid bagus, ya. Itulah yang dikatakan qalbu mukmin, ya. Tiada yang bisa menampung alam semesta ini kecuali qalbunya orang beriman, ya. Itulah, disitulah kita bertemu Allah, disitulah kita menghadap kepada Allah. Ya cuma gambaran masjid itu kan kias juga, padahal itu maknanya kalbu, ya. Itu tentang masjid. Lalu jumpa orang berantem, terus di situ Bang Kilwa bilang, kalian luarnya aja buruk, luarnya aja hitam, padahal di dalam diri kalian masih ada cahaya, ya. Itu maknanya dalam kehidupan Bang Kilwa jangan melihat sisi buruk orang lain, tapi harus melihat sisi baiknya, walaupun cahayanya kecil aja, setitik aja, tetap ada, ya. Jadi kalau kita salah paham sama orang, nggak senang sama orang, kita bermusuhan sama orang, kita jangan lihat luarnya, lihat dalamnya. Maknanya jangan hanya lihat yang jeleknya, walaupun hanya setitik pasti ada cahayanya, pasti ada sisi baiknya. Jadi mudah-mudahan dengan setitik itu kita jadi hilang kebencian kita sama orang. Walaupun dia bejat, dia jahat, dia nakal, dia kurang ajar, tapi aku masih lihat kebaikan pada dirinya. Jadi hilang marah kita, ya. Itu gambaran kehidupan. Bang Kilwa yang tahu sama siapa kita nggak senangnya, ya. Jadi kita lihat di situ ada kebaikan orang, ya. Jadi kita kalau kita lihat cahayanya, kita nggak marah terlalu lama. Ini orang kasar kali sama saya, ini orang kok bikin saya marah terus, ini orang kok bikin saya kesel terus. Coba lihat sisi baiknya, ya. Itu semua tuh kias bang, apapun yang terjadi dalam mimpi kita tuh kias. Memang kalau kita nggak paham harus kita tafsirkan, biar dalam kehidupan kita bisa terapkan. Nah itu yang saya baca, ya. Habis itu kok di situ apa? Disuruh tanya Bang Andi, ya kan? Nah, ya berarti ini kan memang dari Allah gitu kan. Dan ketika tanya Bang Andi enak aja saya jawab gitu kan. Berarti kan dia juga itu. Nah, kenapa Bang mimpinya berlapis-lapis? Ya itulah sebagai bukti bahwa yang namanya alam ilahi, alam ketuhanan, kita tuh jangan pernah merasa sampai, ya. Tuh kias semua itu. Saya kira bang saya sadar bang, rupanya tadi saya mimpi bang, sekarang baru sadar. Habis itu udah sadar,
saya kok anu lagi, sadar lagi, rupanya yang tadi itu mimpi lagi rupanya. Ya, situ bukti bahwa sangat banyak rahasia Allah yang belum kita jelajahi, ya. Masih banyak rahasia Allah yang belum kita kunjungi. Jadi kita latih terus, belajar terus. Dan yang terakhir ditutupi dengan sungkeman kepada orang tua. Itu maknanya keridoan. Ya. Bersyukur kita kalau dalam mimpi, dalam zikir, jumpa orang tua. Orang tua kita senyum atau orang tua kita melihat kita, ya. Itu maknanya kita tuh tetap mereka tuh lihat kita, tetap mereka itu mengawasi kita, ya. Jadi jangan pernah kita merasa oh udah mati orang tua, sudahlah. Tetap ada koneksi, itu tetap ada, cuma kita aja yang nggak tahu, ya. Apalagi kalau kita sempat sungkem, mohon izin, minta keridoan, ya, itu lebih enak hidup kita, ya. Makanya kalau kita dalam hidup mungkin, bang aku banyak masalah bang, aku sial terus lah bang, aku kok susah terus ya bang, rumah tanggaku berantem terus bang, atau rezekiku seret terus bang, kok kemarin baru keluar rumah sakit, ini masuk rumah sakit lagi bang, ada aja masalah. Ya, coba kunjungi orang tua, ya. Tapi orang tua saya sudah meninggal bang, ziarah kuburnya, sambung silaturahmi kita sama orang tua, ya. Jadi jangan dibilang nggak ada koneksi, nggak ada hubungan lagi, ya udah mati dah beda bang. Nggak ada, tetap. Kalau kita tuh tetap tersambung silaturahmi, di situ nanti akan ada keridoan, ya. Kalau mereka ridho, insya Allah hidup kita jauhlah dari kesialan, ya. Yang mati aja bisa, apalagi yang hidup. Makanya ini orang tua kita masih hidup itu baik-baiklah sama orang tua, ya. Kalau ada masalah cepat-cepat selesaikan. Kalau nggak bisa membahagiakan orang tua, setidaknya kita jangan menyusahkan orang tua, ya. Memang orang tua tuh kadang ego besar kali, egonya merasa orang tua, ya kan, kita anak salah terus. Tapi ya kita tetap jaga hati mereka, jangan sampai mereka terluka, ya. Di Al-Quran dibilang berkata saja sudah dosa kita, apalagi kita lawan, nih kan. Jadi orang tua nggak bisa kita lawan, manut aja lah. Nah, jadi kalau kita dalam mimpi bertemu orang tua, itu keridoan. Dalam hidup juga nanti akan ada keberkahan, ya. Jadi sebatas yang saya ketahui tentang mimpi Bang Kilwa, ya hanya itu. Pasti ada keterkaitan dengan kehidupan kita. Cobalah Bang Kilwa lah yang tahu. Coba nanti diulang-ulang lagi, dikait-kaitkan lah, disambungkan kemana nih arahnya nih, ya kan. Tentang tangga dan masjid itu bagus, itu wilayah spiritual kita meningkat, ya kan. Yang kedua, apalagi dalam bersosial, bertetangga, bersaudara, ya kita nggak usah lihat keburukan orang. Walaupun orang itu buruk, jahat, bejat, pasti ada sisi baiknya. Itu aja yang kita lihat, sehingga kita nggak dendam, ya kan. Habis itu dalam beribadah, dalam lelaku, dalam beramal, coba itu dibuktikan dalam hidup. Nggak perlu dicatat, ya. Yang lain sibuk orang nyatat, yang lain sibuk orang laporan, udah ngasih laporan dia nyatat dia. Kalau bisa kita rahasiakan, biarlah Allah yang mengakui. Allah Maha tahu kok, nggak perlu kita minta pengakuan makhluk, ya. Aku udah baik bang, tapi kok makhluk nggak pernah lihat kebaikanku. Nggak perlu, yang penting Allah tahu kita baik, itu aja. Nggak usah kita mengharap pengakuan makhluk. Itu coba diterapkan dalam kehidupan, ya. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan.